Halo, kembali lagi di materi pembelajaran Bahasa Indonesia kelas 11 SMA dengan Fania Vipassana. Kali ini, kita akan mempelajari teks ceramah. Teks ceramah adalah naskah yang berisi informasi, pengetahuan, atau ajakan dari seseorang yang disampaikan secara lisan di hadapan pendengar, bertujuan untuk memberi nasihat, petunjuk, atau syiar keagamaan yang biasanya memiliki struktur jelas, yaitu pembuka, isi, penutup, dan menggunakan bahasa persuasif. Teks ceramah memiliki beberapa fungsi penting, yaitu: pertama, fungsi informatif, yaitu menyampaikan informasi atau pengetahuan baru kepada pendengar secara jelas. Kedua, fungsi edukatif, yang bertujuan mendidik audiens agar memahami nilai dan sikap yang baik. Ketiga, fungsi persuasif, yaitu memengaruhi pendengar agar mau menerima dan mengamalkan pesan ceramah. Keempat, fungsi inspiratif, berfungsi membangkitkan semangat, motivasi, dan kesadaran diri pendengar. Kelima, fungsi rekreatif, yaitu membuat ceramah lebih menarik dan menyenangkan, sehingga tidak membosankan. Dalam ceramah, terdapat beberapa unsur penting yang saling berkaitan. Pertama, penceramah berperan sebagai penyampai pesan yang membimbing dan memengaruhi audiens. Kedua, audiens adalah pendengar yang menerima, memahami, dan menanggapi isi ceramah. Ketiga, materi ceramah merupakan pokok bahasan yang disusun secara sistematis sesuai tema. Keempat, tujuan ceramah menjadi arah utama penyampaian pesan agar ceramah tidak menyimpang. Kelima, media ceramah berfungsi sebagai alat bantu untuk memperjelas dan menarik perhatian audiens. Dalam sebuah ceramah, pesan akan mudah dipahami jika disampaikan dengan struktur yang jelas dan runtut. Apa saja sih struktur teks ceramah? Pertama, ceramah diawali dengan pendahuluan yang berisi salam, sapaan, serta pengantar topik untuk menarik perhatian audiens. Selanjutnya, pada bagian pembahasan atau isi, penceramah menguraikan materi utama secara sistematis dan meyakinkan. Akhirnya, ceramah diakhiri dengan penutup yang berisi simpulan, pesan, dan ajakan sebagai penguatan isi ceramah. Dalam teks ceramah, aspek kebahasaan berperan penting agar pesan dapat dipahami dan diterima dengan baik oleh audiens. Pertama, penggunaan kata sapaan, seperti hadirin yang saya hormati berfungsi membangun kedekatan dengan pendengar. Kedua, kalimat persuasif digunakan untuk mengajak audiens menerima dan mengamalkan pesan ceramah. Ketiga, kalimat imperatif dipakai untuk memberi perintah atau larangan secara tegas namun tetap santun. Keempat, kata teknis sesuai topik digunakan agar pembahasan lebih tepat dan tidak menimbulkan makna ganda. Kelima, kohesi dan koherensi membuat antar bagian ceramah saling terhubung dan runtut. Keenam, bahasa yang santun mencerminkan sikap hormat penceramah kepada audiens. Dalam ceramah, teknik penyampaian sangat menentukan keberhasilan pesan yang disampaikan kepada audiens. Berikut beberapa teknik dalam penyampaian ceramah. Pertama, vokal atau suara harus jelas, berintonasi tepat, dan tidak monoton agar mudah dipahami. Kedua, gestur dan ekspresi digunakan untuk memperkuat makna dan menarik perhatian pendengar. Ketiga, kontak mata membantu membangun kedekatan dan kepercayaan antara penceramah dan audiens. Keempat, penggunaan media seperti slide atau video berfungsi mendukung dan memperjelas materi ceramah. Kelima, penguasaan materi membuat penceramah tampil percaya diri dan mampu menjelaskan secara meyakinkan. Dari seluruh penjelasan tadi, dapat kita tarik kesimpulan berikut. Teks ceramah merupakan bentuk komunikasi yang tersusun sistematis untuk menyampaikan informasi, mengajak, atau memengaruhi audiens secara efektif. Dengan struktur yang jelas, ciri kebahasaan yang tepat, dan teknik penyampaian yang baik, ceramah mampu memberikan pemahaman dan kesan yang kuat kepada pendengar. Sekian pembelajaran kita mengenai teks ceramah pada hari ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih dan sampai jumpa di pembelajaran berikutnya.